Oke, Ibu Dini, Kementerian Kebudayaan menggandeng staf utusan khusus Presiden itu Raffi Ahmad ingin memfokuskan membangun bioskop di daerah-daerah tertinggal ya di kabupaten gitu. Menurut Ibu, langkah ini seperti apa, Bu? Ya, menurut saya langkah ini bagus ya, karena kan bisa memberikan melalui media yang disebut tadi, bioskop ini untuk berkumpul di mana semua masyarakat desa bisa mendapatkan informasi mengenai adaptasi dari di dunia luar, bagaimana di dunia modern yang sudah terjadi, dan mendapatkan informasi. Tentunya tidak hanya informasi, tentunya ini sangat bisa mendidik teman-teman yang ada di daerah tertinggal. Tapi menurut saya yang selainnya itu baiknya sih harusnya dengan connectivity yang harus dibangun, karena bagaimanapun juga informasi itu kan update. Kalau dengan adanya bioskop mungkin hanya program-program tertentu saja dengan masa tertentu, tapi ketika connectivity itu dibuka dengan adanya internet di desa, itu tentunya sangat-sangat lebih jauh memajukan pengetahuan orang desa. Bu, sepertinya daerah-daerah tertinggal pedesaan itu seakan-akan di nomor 2 kan, Bu. Apa perlukah perhatian khusus, Bu, dari pemerintah, Bu? Oh, tentunya sebenarnya dari desa ini adalah yang sangat luar biasa. Ke depan itu sebenarnya masa depan itu ada di desa, karena semua komoditi, sumber daya alam kita itu adanya di desa. Di desa ini harus dijadikan desa produktif, di mana mengelola tanah pertanian, perkebunan, belum lagi potensi yang dimiliki Indonesia. Indonesia punya emas hijau, emas hitam, emas biru, emas kuning gitu ya. Yang terutama kalau di desa ini pasti tentunya pengolahan emas hijau. Yaitu tadi bagaimana mengolah perkebunan, potensi pertanian, karena kan ke depan ini pemerintah akan memfokuskan hilirisasi tidak hanya terhadap hilirisasi untuk energi, tapi juga hilirisasi komoditi. Komoditi ini yang punya itu orang-orang di desa. Justru nanti ibaratnya tuh uangnya ada di desa loh, karena kan komoditinya ada di desa. Mau apa, mau tanam tanaman, cengkeh, pala ya, buat swasembada pangan ya, padi, mau nanam tebu, semuanya juga ada di daerah. Jadi saya melihat bahwa ke depan ini masa depan kita justru perkotaan itu udah pasti sebagai sentral ekonomi, tapi untuk komoditi itu tetap harus ada di daerah. Nah, di daerah inilah yang harus tadi yang belum punya listrik dikasih listrik, yang udah ada listrik tentunya kita harus buka dengan connectivity, karena dengan connectivity ini manusia peradabannya yang ada di desa itu akan maju, perekonomiannya tentunya jauh-jauh lebih maju. Dan seperti yang dicita-citakan oleh Pak Presiden, bahwa dalam periode beliau, Pak Presiden Prabowo, itu akan menentaskan kemiskinan menjadi 0%. Jadi tidak ada lagi poverty, itu udah nggak ada lagi, nilainya 0, kemiskinan udah nggak ada lagi di Indonesia. Itu yang menjadi target pemerintah ke depan. Terakhir, Bu, teknologi kan makin canggih, Bu ya. Tapi kembali lagi merambahnya ke kota-kota besar. Perlu adanya penyuluhan nggak sih dari pemerintah untuk memperkenalkan baru memberikan fasilitas teknologi terbaru itu, Bu? Oh, teknologi itu kebetulan salah satu kesuksesan zaman Pak Jokowi kemarin itu dalam hal transformasi digital. Karena memang ke depan ini trennya itu adalah digitalisasi. Karena semua akan migrasi ke dunia maya, ke dunia digital. Maka dari itu memang ini harus dipersiapkan, terutama dalam hal menghadapi UMKM digital ya. Sekarang itu menjadi tren, karena ingat bangsa kita adalah backbone ekonominya adalah UMKM, sehingga UMKM kita ini harus cepat beradaptasi dengan marketing, pemasaran melalui digitalisasi. Digitalisasi ini sangat penting sekali, karena digitalisasi ini merupakan motor ke depan. Selain itu tantangan, dan kita juga harus bisa menghadapi tantangan AI, karena kalau udah ada AI tentunya akan berpengaruh kepada SDM di Indonesia. Cukup, Bu.